Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Jawa Timur. Kembali dalam program Jatim News Today untuk informasi Pilkada serentak tanggal 9 Desember yang nanti akan kita update juga bersama dengan beberapa rekan reporter dan juga kontributor ya dari kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Untuk sore hari ini, sahabat Jawa Timur, kita akan bergabung terlebih dahulu bersama dengan Mat Limin, kontributor dari Sumeneb Pulau Kangean yang kali ini akan mengabarkan terkait dengan kondisi atau mungkin update terkini untuk pilkada serentak yang ada di Sumeneb tepatnya di Pulau Kangean. Selengkapnya bersama dengan Mat Limin. Silahkan dengan laporannya, Mat Limin. Siap, terima kasih Mas. Saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, tentunya melalui udara ini di Kangian, utamanya tepatnya di Pulau Kangian di Kabupaten Sumeneb, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb tahun 2020 yang diikuti oleh dua pasangan calon. Nomor urut 1 ialah pasangan Ahmad Fauzi dan Haja Dewi Khalifah. Kemudian pada pasangan ini diusung oleh 5 partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, kemudian Partai Amanat Nasional PAN, kemudian juga ada Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, selanjutnya ada Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Bulan Bintang. Sedangkan pasangan nomor urut 2 ialah Fathah Yasin ke Haji Ali Fikri, berpasangan dengan ke Haji Ali Fikri, atau yang dikenal juga dengan Gus Aking atau Mas Kiai yang pasangannya. Kemudian dari pasangan Gus Acing dan Mas Kiai ini diusung oleh 5 parpol, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Persatuan Pembangunan, kemudian ada Partai Demokrat, Partai Hanura, yang terakhir ada Partai Nasdem. Untuk kondisi di Kangian sendiri, ini alhamdulillah untuk saat ini dari tadi sudah kondisi atau cuaca cerah, dan saat ini sudah mulai mendung, dan alhamdulillah untuk partisipasi warga untuk dalam pemilihan ini keterlibatannya sangat antusias sekali begitu. Dan untuk update di daratan sana, di kabupaten sendiri, atau di kantor di Sumeneb, ini kondisinya hari ini masih hujan begitu Pak. Baik. Untuk saat ini apakah proses pemungutan suara, maksudnya penghitungan dari tingkat TPS sudah mulai dilakukan ini untuk Mat Limin sendiri? Untuk penghitungan ini sudah dilakukan, dan banyak yang sudah selesai. Ini dari update yang sudah saya tanyakan atau sudah saya rilis ini tadi, banyak yang sudah selesai. Baik. Kalau begitu terima kasih untuk laporannya. Mat Limin dari kontributor Sumeneb, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih dan selamat sore. Baik, selamat sore. Baik sahabat, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan rekan kita Kirana Nisa ya, reporter dari Mardika FM Kota Blitar yang akan mengabarkan KPU Kota Blitar tegaskan proses pemungutan suara Pilwali 2020 berlangsung secara aman dan kondusif. Selengkapnya bersama dengan Kirana Nisa. Silakan Kirana dengan laporannya. Ya, baik sahabat, hingga jam 1 siang pelaksanaan pemungutan suara Pilwali di Kota Blitar ini terpantau aman, terkendali. Rangga Bisma Aditya, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, dikonfirmasi reporter mengatakan berdasarkan pemantauan KPU di lapangan, pelaksanaan pemungutan suara Pilwali 2020 ini secara prinsip sudah sesuai dengan regulasi, mulai dari pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 ataupun pemungutan suara bagi pasien COVID-19. Tidak hanya itu, hingga informasi ini diberikan, belum ada laporan gangguan
mas atau gangguan teknis yang menghambat pelaksanaan pemungutan suara. Sedangkan untuk hak suara masyarakat yang menjalani perawatan di rumah sakit atau pasien COVID-19 ini juga dipastikan sudah tercover, mengingat KPU sudah menghadirkan 7 TPS keliling di RSUD Mardi Waluyo dan rumah sakit swasta, serta 1 TPS khusus di rumah isolasi COVID-19 dan lapas kelas 2B Blitar. KPU ini menerjunkan petugas KPPS terdekat untuk melakukan pemungutan suara didampingi satuan tugas COVID-19. Tadi di tempat-tempat khusus, tempat-tempat isolasi, misalkan di rumah isolasi itu ada 14 pemilih ya yang menggunakan hak pilihnya, dan semua difasilitasi oleh petugas pendamping yang menggunakan formulir pendamping. Lalu kemudian berkaitan dengan ada di lapas, tadi juga kita sudah bersama-sama teman-teman Bawaslu melakukan proses pemilihan. Alhamdulillah ada kurang lebih sekitar 30 pemilih, di mana 14-nya adalah pemilih positif. Karena kita tahu lapas sekarang dalam satu posisi merupakan klaster ya yang kemudian terpapar COVID-19. Ya, hingga saat ini sahabat KPU Kota Blitar terus melakukan pemantauan penghitungan suara di masing-masing TPS di Kota Blitar sebelum nantinya memasuki proses rekapitulasi menggunakan aplikasi Sirekap. Total ada 259 TPS yang tersebar di Kota Blitar dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 114.890 orang. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar untuk Jatim News Today. Kembali ke Billy. Baik, terima kasih Kirana Nisa atas laporannya, dan selanjutnya untuk sahabat Jawa Timur kita akan bergabung bersama dengan Ivan Ardian Alfandi, kontributor dari Banyuwangi untuk informasi terkini terkait dengan pelaksanaan pilkada di Banyuwangi. Baik, untuk Ivan Ardian Alfandi silakan dengan laporannya. Baik kawan, untuk saat ini memang Banyuwangi sedang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi 2020. Ada 2 pasangan calon yang sudah melakukan pencoblosan, yakni Yusuf Widiatmoko dan Gus Riza, pasangan nomor urut 1, dan juga pasangan nomor urut 2 ada Ibu Kristiandani Aswaranas dan juga Sugira. Juga masing-masing melaksanakan pencoblosan di wilayahnya. Untuk Yusuf Widiatmoko melakukan pencoblosan di Kabupaten Banyuwangi atau di Kecamatan Kota Banyuwangi. Sementara untuk Gus Riza ada di Tegal Sari atau di Blok. Sementara juga untuk Ibu Kristiandani mengikuti Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas di Blok Agung juga. Dan untuk Sugira melaksanakan pencoblosan di Kecamatan Siliragung atau lokasi rumahnya. Dan tentunya untuk saat ini memang hitung cepat yang sudah dilaksanakan oleh LSID INIJA juga sudah merilis 90% dari suara yang sudah masuk saat ini, unggul 56% untuk pasangan nomor urut 2 yaitu Ibu Kristiandani Aswaranas dan juga Sugira. Dan untuk saat ini penghitungan juga masih dilakukan, sementara untuk dari masing-masing TPS juga hampir saling bersalipan dari angka yang sudah diambil dari para pemilih di Kabupaten Banyuwangi. Demikian. Baik, sementara itu untuk saat ini apakah bisa disampaikan juga untuk prosesi pemungutan suara di tingkat TPS apakah sudah selesai keseluruhan ini untuk di Banyuwangi? Untuk saat ini memang untuk penghitungan sudah selesai dilakukan dan saat ini sudah langsung dibawa ke desa tingkat kecamatan. Dan tentunya ini juga ada pengawasan dari ketat dari pihak kepolisian dan juga termasuk dari Bawaslu, terus melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan hitung yang sudah selesai dan juga kegiatan untuk penghitungan yang ada di kecamatan juga nantinya. Baik, untuk situasi saat ini di Banyuwangi apakah masih aman-aman saja untuk Kamtipmasnya? Tentu untuk saat ini memang kondisi Banyuwangi saat ini aman dan tentunya juga protokol kesehatan terus dilakukan oleh masyarakat dan juga aparat kepolisian juga tak segan untuk memberikan himbauan
dan juga teguran terhadap masyarakat. Sebab ada beberapa dari masyarakat yang sempat juga tidak membawa masker dan juga tidak membawa alat pelindung diri dan juga termasuk alat seperti pulpen dan yang lain sebagainya. Dan ini dilakukan karena memang pengetatan protokol kesehatan sudah dilakukan. Selama seminggu ini memang ada lonjakan penularan COVID-19 di Banyuwangi mulai tanggal 1 hingga tanggal 8, dan yang terakhir tanggal 8 ada sekitar 80 orang yang terkena. Sementara juga untuk mereka yang terpapar COVID-19 yang ada di Balai Diklat Legend juga sudah difasilitasi, termasuk juga dengan formulir A5 yang diberikan oleh KPU Banyuwangi. Dan ini semuanya juga difasilitasi meskipun mereka juga saat ini melakukan karantina di Balai Diklat Legend. Baik, sementara itu untuk yang terakhir, apakah ada temuan atau laporan untuk pelanggaran, indikasi pelanggaran maksudnya untuk pilkada di Banyuwangi ini terkait dengan protokol kesehatan ataupun money politik? Untuk saat ini masih belum ada laporan terkait dengan hal itu. Namun yang jelas sampai saat ini Bawaslu terus melakukan upaya menunggu laporan dari tingkat TPS dan juga mungkin tingkat kecamatan dan desa yang terus dikumpulkan. Namun untuk sementara sampai saat ini memang belum ada kegiatan indikasi pelanggaran terkait dengan money politik maupun protokol kesehatan. Baik, kalau begitu terima kasih rekan Ivan Ardian Avandi, kontributor Banyuwangi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik sahabat, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Purwo dari Suara Pacitan untuk informasi terkini di Pacitan ya, untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Purwo, silakan dengan laporannya. Dua calon bupati di Pacitan bertarung pada Pilkada 2020 ini. Keduanya memberikan suara di dua tempat berbeda. Calon bupati nomor urut 1, Indrata Nurbayu Aji, mencoblos di TPS 01 Kelurahan Ploso. Sedangkan calon bupati nomor 2, Yudi Sumbogo, memberikan suara di TPS 002 Kelurahan Pacitan. Indrata Nurbayu Aji datang ke TPS sekitar pukul 10 tadi, di mana jarak TPS hanya terpaut beberapa puluh meter dari tempat tinggalnya di lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso. Sementara itu, usai memberikan suara, Aji memuji pelaksanaan pemungutan suara di TPS tempatnya mencoblos. Selain semuanya tepat waktu, seluruh tahapan juga dilakukan dengan mengacu protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara itu, Cagup Yudi Sumbogo datang ke TPS sekitar pukul 7 pagi. Cagup yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan PKB itu datang bersama istrinya, Ninik Setiorini, dan juga diantarkan oleh keluarga. Selanjutnya, Bogo, demikian sapaan Yudi Sumbogo, bersama tim mengaku akan melakukan pemantauan tahapan pilkada hingga selesai. Ia pun optimis dapat memenangi pesta demokrasi 5 tahunan di 1001 Goa. Sebelumnya diberitakan sahabat bahwa pilkada serentak di Kabupaten Pacitan diikuti oleh dua pasang calon. Jumlah pemilih sendiri mencapai 466.441 jiwa. Mereka memberikan suara di 1.299 TPS yang ada. Demikian, Billy. Baik, Bro, mungkin bisa disampaikan juga untuk kondisi Kamtipmas di Pacitan sendiri saat ini seperti apa? Dinamika menjelang pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 di Kabupaten Pacitan relatif datar, Billy. Dan ini menjadi salah satu aset sekaligus tradisi yang baik bagi warga masyarakat Kabupaten Pacitan yang perlu dijaga. Artinya meskipun beda pilihan, kemudian masa kampanye, namun warga masyarakat tidak merasakan gejolak ataupun hal-hal yang dapat memicu perpecahan di antara mereka. Bahkan ketika muncul isu-isu miring di media sosial, warga masyarakat tidak begitu saja menelan mentah-mentah, melainkan melakukan cross-check ataupun konfirmasi terlebih dahulu. Dan pantauan kami hingga saat ini ketika pencoblosan berlangsung dan penghitungan suara masih berlangsung hingga saat ini, aktivitas warga masyarakat masih berlangsung seperti biasa. Demikian pula sejumlah TPS yang dijaga aparat keamanan juga tidak didapati adanya hal-hal yang tidak diinginkan, Billy. Baik, sementara itu untuk kondisi cuaca saat ini di tengah perhitungan tingkat TPS ya, seperti apa di Kabupaten Pacitan sendiri? Dan faktor cuaca sepertinya memang cukup bisa diajak kompromi, Billy, karena dalam tempo lebih dari sepekan terakhir, mendung dan hujan rintik selalu mewarnai keseharian kota 1001 Goa. Ini rupanya
menjadi keuntungan tersendiri bagi para petugas penyelenggara pemilu, di mana mereka tidak dibuat sibuk dengan menyalakan kipas angin misalnya karena cuaca cukup sejuk. Demikian juga sepanjang hari tadi, mulai pagi, meskipun sempat diwarnai terik, namun durasinya tidak terlampau lama. Dan saat ini hujan rintik terpantau di sekitar saya berada, Billy. Baik, untuk yang terakhir mungkin saat ini apakah ada laporan terkait dengan indikasi pelanggaran baik dari protokol kesehatan mungkin dari money politik di Kabupaten Pacitan, Purwo? Jauh-jauh waktu, aparat kepolisian bersama TNI dan juga Satpol PP serta unsur terkait di lingkup-lingkup pemerintah Kabupaten Pacitan memang sudah melakukan antisipasi sejak dini ya. Salah satunya dengan operasi justisi. Dan tindakan aktif ini ternyata cukup efektif hasilnya, di mana warga masyarakat yang datang ke TPS, dari beberapa sampel yang saya pantau, mulai dari Kelurahan Ploso, kemudian Desa Ponggo, kemudian Desa Gunung Sari di Kecamatan Arjosari, kemudian Desa Termas di Kecamatan Arjosari, rata-rata pemilih yang datang semuanya mengenakan masker. Bahkan warga masyarakat yang rata-rata berada di pedesaan sekalipun sudah memiliki kesadaran cukup tinggi untuk mengenakan masker. Hanya satu hal yang tadi sempat menjadi pertanyaan juga, karena ada sebagian warga masyarakat yang datang ke TPS tanpa membawa ballpoint dan KTP. Nah, ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi KPPS, karena harus menunggu mereka pulang untuk mengambil KTP dan ballpoint, karena seperti sudah diatur bahwa saat berangkat ke TPS, warga masyarakat atau pemilih ini diminta untuk membawa ballpoint sendiri untuk menghindari potensi paparan COVID-19. Billy. Baik, kalau begitu terima kasih Purwo dari Suara Pacitan yang sudah mengabarkan kondisi terkini untuk pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pacitan. Selamat bertugas kembali Purwo. Terima kasih, Billy. Baik, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Ada lebih 500 orang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sidoarjo yang ikut nyoblos di Pilkada Sidoarjo 2020. Selengkapnya bersama dengan Panji Harto. Silakan Panji dengan laporannya. Baik, terima kasih Billy dan selamat sore untuk sahabat yang melihat dan mendengar program Jatim News Today untuk laporan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Provinsi Jawa Timur, di mana tadi dari Kabupaten Sidoarjo diinformasikan ada 501 warga binaan Lapas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sidoarjo memakai hak pilih saat Pilkada Kabupaten Sidoarjo. Sebelum masuk ke TPS tempat pemungutan suara, warga binaan wajib menerapkan protokol kesehatan, di antaranya memakai masker, dicek suhu tubuhnya, dan diberi sarung tangan plastik sekali pakai. Teguh Pamuji saat dikonfirmasi oleh reporter Suara Sidoarjo, Kalapas Sidoarjo, menuturkan pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan saat pemungutan suara Pilkada 2020. Dari pengamatan Suara Sidoarjo, kegiatan pemungutan suara sudah dimulai sejak jam 8 pagi tadi dan ada 2 tempat TPS yang didirikan, yakni di lapangan TPS 29 dan di ruang kunjungan TPS 30. Teguh Pamuji bilang, di Lapas Sidoarjo awalnya memiliki 731 DPT, daftar pemilih tetap. Tapi saat hari pencoblosan, jumlahnya berkurang menjadi 501 orang dari jumlah penghuni sebanyak 1.228. Hal ini karena warga binaan yang sebelumnya sudah masuk DPT sudah dinyatakan bebas atau mendapatkan asimilasi serta mutasi. Sedangkan bagi warga binaan yang tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos, karena tidak semua punya KTP Sidoarjo atau baru saja pindah dari lapas rutan lain. Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumarji saat dihubungi redaksi Suara Sidoarjo jam 1 siang tadi menyampaikan secara umum kondisi Kamtipmas keamanan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan aman, tertib, lancar, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kapolresta Sidoarjo juga menghimbau kepada paslon, pasangan calon, siapapun yang nantinya menang, tidak melakukan pawai atau kampanye serta meluapkan euforia secara berlebihan karena kondisi sekarang masih di tengah pandemi COVID-19. Demikian, Panji Harto melaporkan untuk program Jatim News Today, laporan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di
Provinsi Jawa Timur. Kembali ke studio, Bill. Baik, apakah bisa ditambahkan mungkin untuk kondisi cuaca di Kabupaten Sidoarjo saat ini untuk pemungutan suara? Ya, sampai sekarang tadi pagi sempat diguyur hujan, kemudian menjelang jam setengah 4 sore ini kondisinya sudah mulai terang kembali ya. Dan seperti yang tadi juga sempat saya tanyakan kepada Kapolresta Sidoarjo, untuk logistik rekapitulasi surat suara dari TPS nanti ke tempat PPK nanti akan lebih banyak menggunakan transportasi darat, meskipun ada beberapa TPS yang memang lokasinya harus melewati tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau melalui transportasi darat, diantaranya menggunakan perahu, yakni di Desa Kalangkajang, kemudian Desa Pucuk dan Desa Kepetengan. Itu Bill. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jiarto atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan sahabat-sahabat dari Kabupaten Blitar ya. Kali ini ada Fatan dari Persada FM Kabupaten Blitar yang mengabarkan KPU Kabupaten Blitar masih menghimpun data dari TPS. Selengkapnya bersama dengan Fatan, silakan dengan laporannya. Ya, sahabat Jawa Timur, dapat saya informasikan perkembangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar hingga jam 3 sore ini, bahwa KPU Kabupaten Blitar masih menghimpun data hasil pemungutan suara dari seluruh TPS. Hal itu disampaikan langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Blitar, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Nikmatus Solekah. Nikmatus juga menjelaskan bahwa jumlah TPS di Kabupaten Blitar mencapai 2.278 TPS yang tersebar di 248 desa kelurahan di 22 kecamatan. Hasil pantauannya hingga pukul 15.00 tadi masih ada beberapa TPS yang melaporkan hasil pemungutan suara di daerahnya masing-masing, dan itu laporan dilakukan baik melalui manual maupun data yang sudah masuk di dalam sistem rekapitulasi atau Sirekap. Diperkirakan oleh Nikmatus Solekah data akan masuk sekitar jam 4 secara keseluruhan. Ya, info terbaru juga tadi jam 12 siang di rumah isolasi juga sudah didatangi oleh petugas yang melakukan pemungutan suara khusus bagi pasien-pasien COVID-19, bagi penyelenggara didampingi oleh Bawaslu dan juga petugas medis yang sudah disiapkan. Demikian saya Fatan Habi, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Fatan dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dan saat ini kita akan tersambung bersama dengan Ari Kusuma, masih bersama dengan Persada FM Kabupaten Blitar juga. Kali ini mengabarkan proses penghitungan suara di TPS 7 Desa Bendo Sewu. Selengkapnya bersama dengan Ari Kusuma. Silakan dengan laporannya, Ari. Halo sahabat Jawa Timur, dapat saya informasikan bahwa menginjak pukul 5.3 waktu Indonesia Barat, panitia TPS 07 berada di Dusun Baderejo di Kota Bendo Sewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar masih melakukan penghitungan suara. Sejauh ini hasil pantauan prosesi penghitungan suara di TPS 07 berjalan kondusif, tidak ada permasalahan yang signifikan. Panitia masih bekerja sesuai tugas masing-masing. Kali ini calon bupati dan wakil bupati 1 yakni Rianto dan Marheni sudah atau masih unggul dengan pasangan 2 ini Sarifah dan Rahmat Santoso. Selain itu, proses penghitungan surat suara tetap dengan protokol kesehatan pencegahan virus corona seperti menjaga jarak antar petugas dan dilakukan penyemprotan desinfektan di sekitar TPS berkala. Berdasarkan koordinasi dengan Ketua Panitia TPS 07, proses penghitungan mungkin selesai sore nanti karena sekitar tugas.
jam istirahat ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan para petugas agar tidak terjadi permasalahan. Apabila proses sudah selesai, maka hasilnya segera dikan dan dikirim di tingkat kecamatan. Perlu diketahui sahabat Jawa Timur, pilihan kepala daerah atau pilkada Blitar diikuti dua pasangan calon. Itu nomor urut 1 dari pasangan petahana atau Marheni Surtidodo dan pasangan nomor urut 2 hari ini Sarif Tamaso. Demikian saya Arif Kusuma dari Radio Kabupaten Blitar melaporkan untuk tim news. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan oleh Ari Kusuma, reporter dari Persada FM Kabupaten Blitar, yang juga menutup untuk kebersamaan. Baik, masih ada satu lagi rekan reporter yang akan bergabung. Kali ini kita akan bergabung bersama dengan Glorian ya. Masih bersama dengan Persada FM Kabupaten Blitar. Kali ini akan menyampaikan Bawaslu menemukan selebaran ajakan boikot pilkada serentak yang akan disampaikan oleh Glorian dari Persada FM Kabupaten Blitar untuk sore hari ini. Dan sahabat Jawa Timur, untuk pilkada serentak sendiri saat ini diikuti juga oleh 19 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, berlangsung serentak pada tanggal 9 Desember ini. Dan untuk penerapan protokol kesehatan merupakan salah satu hal yang paling ditekankan dalam pelaksanaan pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19 untuk kali ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk tersambung bersama dengan Glorian dari Persada FM Kabupaten Blitar yang akan mengabarkan Bawaslu menemukan selebaran ajakan boikot pilkada serentak yang akan disampaikan oleh Glorian, reporter dari Persada FM Kabupaten Blitar. Untuk sahabat Jawa Timur sendiri, perlu diinformasikan juga untuk pilkada serentak pada tahun 2020 ini juga diikuti oleh Pilgub, pemilihan gubernur di 9 provinsi, Pil Wali Kota atau Pilwalkot ya, di itu 37 kota, dan Pilbub di 224 kabupaten yang ada di Republik Indonesia. Dan kali ini kita akan tersambung bersama dengan rekan Glorian yang akan mengabarkan bahwa Bawaslu menemukan selebaran ajakan boikot pilkada serentak. Selengkapnya bersama dengan Glorian. Silakan dengan laporannya, Glorian. Baik, selamat sore sahabat Jawa Timur dimanapun Anda berada saat ini. Saya sedang berada di Kota Blitar menyampaikan update terbaru terkait tahapan pelaksanaan pungut suara Pilwali Blitar 2020, di mana saat ini atau beberapa saat yang lalu Bawaslu Kota Blitar ini menemukan ada selebaran yang isinya mengajak para pemilih yang ada di Kota Blitar ini untuk memboikot pelaksanaan pilkada yang saat ini sedang dilakukan. Untuk diketahui bahwa memang selebaran itu berupa sebuah kertas seperti itu yang kemudian bertuliskan ajakan boikot yang terpasang di 2 titik yang tepatnya ada di wilayah Kecamatan Sukorejo. Diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Blitar Bambang Arintoko. Begitu mengetahui adanya selebaran itu, Bambang kemudian langsung memerintahkan anak buahnya, baik dari Panwascam kemudian ke tingkat bawah, untuk langsung membersihkan selebaran itu, karena bila sampai terjadi penyebaran ataupun viral, ini akan sangat mengancam begitu pelaksanaan ataupun tingkat partisipasi masyarakat dalam kontestasi Pilwali Blitar 2020. Dan memang Bawaslu juga akan berkoordinasi, maksud kami telah berkoordinasi dengan aparat polisian, dengan pihak keamanan melalui Gakumdu, seperti itu, untuk mencari tahu siapa aktor ataupun dalang di balik penyebaran ajakan boikot pilkada di 2020. Begitu informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Cek Durian dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Glorian atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Untuk sahabat Jawa Timur, demikian untuk serangkaian informasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh beberapa reporter ya dari
beberapa lembaga penyiaran publik lokal juga, dan beberapa kontributor yang sudah bergabung untuk memberikan informasi sekaligus menemani Anda dalam sore hari ini untuk Jatim News Today edisi khusus tanggal 9 Desember Pilkada serentak di Provinsi Jawa Timur. Saya Billy Patopo harus pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi dalam Jatim News Today di edisi selanjutnya.